Sekarang HP ku mana ya? HP ku mana? Kok hilang? HP ku, lihat nggak? Yang warna ungu itu. Betul, HP yang ungu. Kok nggak kelihatan ya, Wan? Mana ya, Wan? Oh iya. Oh, makasih ya, Wan. Lah kita, Wan. Loh, ketemuan. Kok aneh ya? Padahal tadi udah nyari di sini, ternyata ketemu. Serem nggak sih? Sering nggak sih kayak gitu juga? Mistis atau logis ya? Tahu ah. Sekarang nyari kacamata. Kacamata aku mana ya, Wan? Kacamata. Iya. Kasih, Wan. Ya, ternyata sering kehilangan barang dan kemudian ketemu di tempat yang sudah dicari. Sejumlah masyarakat juga kerap mengalami hal yang sama. Pernah waktu itu nyari dompet di lemari, cari-cari nggak ada, terus cari-cari muter kemana lagi, balik ke situ lagi ternyata udah ada lagi. Menurut Mas apa itu? Itu lebih ke mungkin apa ya, hilangnya apa nggak tahu. Dulu pernah sih nyari itu dompet. Perasaan saya tuh tak taruh di mobil, cuman kok saya cari-cari nggak ada, sampai bawah-bawah mobil gitu nggak ada. Terus dicari suami saya ketemu, kurang tahu ya, mungkin saya yang kurang teliti carinya atau disembunyiin yang sama yang nggak kelihatan juga nggak tahu. Beberapa ulasan membahas ini sebagai disappearing object phenomenon atau DOP, di mana dianggap barang yang hilang masuk ke dimensi lain yang saling tertindih dengan dimensi kita. Namun hingga peliputan ini dilakukan, belum ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan. Sementara dari ilmu psikologi, sebenarnya hal ini terjadi karena ketidakteraturan memori yang mengakibatkan kurang fokus, terdistraksi maupun bias ilusi. Jadi ini adalah salah satu jenis dari kelupaan, yaitu linglung begitu ya, atau absent-mindedness gitu ya, sehingga kita itu tidak fokus gitu ya, perhatiannya kurang ketika kita proses menyandi sebuah informasi yang kita terima atau ketika memanggil kembali informasi tersebut. Ada juga bias ilusi, di mana barang yang dicari misalnya memiliki warna atau bentuk yang sama dari media benda yang dicari berada. Selebihnya juga terkait dengan kapasitas memori manusia. Secara sederhana terdapat 3 macam kapasitas memori manusia. Yang pertama adalah sensory storage atau sensor penginderaan. Saat kita melihat, mendengar hingga merasakan suhu, memori kita langsung aktif dan pada fase ini memori bisa langsung fokus pada indera yang dirasakan sekitar 2 detik. Nanti informasi ini akan diproses gitu sehingga bisa masuk ke storage yang kedua, itu adalah short term memory. Nah, kalau tidak diulang, informasi ini akan hilang. Gitu, maka dari itu memang informasi itu harus kita sadari, kemudian kita ulang-ulang sehingga dia bisa masuk di long term memory, storage yang ketiga. Dan untuk itu, terdapat tips untuk mengatasi merasa sering kehilangan barang. Yang pertama adalah disiplin meletakkan barang sesuai tempatnya. Misalnya menempatkan kunci kendaraan, kacamata, atau piranti lainnya di lokasi yang sudah ditetapkan. Yang kedua, fokus. Misalnya memegang dan mengalokasikan benda-benda dengan penuh perhatian. Yang ketiga, tidak segan meminta bantuan orang terdekat atau orang sekitar untuk membantu memanggil memori kita. Keberadaan orang lain yang bisa saja lebih fokus, tidak terdistraksi ataupun sedang mengalami bias ilusi bisa membantu kita. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.